Kita telah melihat formula reformasi dibenarkan hanya oleh iman. Dan sekarang saya akan melihat secara singkat pertanyaan tentang iman. Apa yang dimaksud dalam formula dibenarkan hanya oleh iman dengan kata iman? Pada tahap-tahap awal reformasi, Komuni Katolik Roma mendengar Luther mengajarkan semacam libertinisme atau antinomianisme yang tidak bermoral. Ide bahwa Anda hanya perlu percaya kepada Kristus dan kemudian hidup sesuka Anda, karena perbuatan tidak dianggap perlu untuk pembenaran. Jadi Luther memiliki tugas untuk mendefinisikan apa arti sebenarnya dari iman yang menyelamatkan. Secara historis, ada perbedaan di antara para ahli tentang bagaimana para reformator mengembangkan pemahaman mereka tentang elemen-elemen dalam iman yang menyelamatkan. Turretin misalnya pada abad ke-17 menyertakan 6 atau 7 atau 8 elemen bernuansa halus akan iman yang menyelamatkan. Gordon Clark pada abad 20 mereduksi elemen-elemen itu menjadi 2, tetapi pemahaman lazim yang umum mengenai elemen-elemen iman yang menyelamatkan dalam pemikiran reform secara historis adalah bahwa iman yang menyelamatkan terdiri dari 3 elemen yang berbeda. Dan ketiga elemen yang berbeda itu disebut notitia, assensus, dan fiducia. Nah, elemen pertama notitia atau kadang disebut notai mengacu sekedar pada informasi atau data. Anda mungkin pernah mendengar perkataan tidak masalah apa yang Anda percayai selama Anda tulus. Tapi kekristenan mengatakan bahwa hidup kekal berkaitan dengan apa yang Anda percayai. Ada isi dalam iman Kristen dan kita tidak memiliki otoritas untuk mengisinya dengan apapun yang kita ingin isikan. Jadi untuk dibenarkan oleh iman, Anda harus memiliki informasi dasar tentang Kristus, tentang pribadinya, tentang karyanya. Anda harus memiliki elemen-elemen Injil yang dipahami bahwa ada Allah manusia ini, Yesus, yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan seterusnya. Ini mengacu kepada notisia atau note atau catatan atau informasi yang harus dipercayai seseorang agar dapat dibenarkan. Namun selain mengetahui data atau informasi tersebut, Anda harus menyetujui kebenaran dari informasi tersebut. Anda harus percaya bahwa ide-ide ini tentang Yesus dan pribadinya serta karyanya adalah realita, bukan hanya mitos atau ide-ide imajinatif yang menarik. Jadi, iman yang menyelamatkan menuntut suatu persetujuan intelektual atau kognitif terhadap kebenaran data. Nah, sejauh ini, para reformator akan mengatakan, jika kita memiliki informasi, notisia itu, dan kita menyetujui kebenarannya, assensus, kita hanya memenuhi syarat menjadi setan. Karena iblis pun mengetahui informasi itu. Dan dia tahu bahwa informasi itu benar. Iblis dapat mendapat 100 pada setiap ujian teologi yang pernah Anda berikan kepadanya. Dia tidak bodoh, dia tahu informasi itu. Tetapi selain memiliki pengetahuan intelektual dan persetujuan intelektual terhadap data, seseorang harus memiliki fiducia. Dan fiducia berkaitan dengan rasa percaya. Anda tidak hanya, sekali lagi, sekedar mengetahui informasi itu, percaya bahwa itu benar, tetapi mempercayainya secara pribadi untuk penebusan Anda. Saya selalu mengatakan bahwa sangat sederhana secara intelektual untuk memahami isi doktrin pembenaran hanya oleh iman. Tetapi untuk menjadikannya bagian dari darahmu adalah masalah yang keseluruhannya berbeda untuk benar-benar percaya. Demi kekekalan, karya Kristus bagi keselamatan Anda,
Dan bukan mencampurkan kepercayaan kepada Kristus itu dengan ketergantungan pada kinerja Anda sendiri, atau pada aktivitas Anda sendiri, atau perbuatan Anda sendiri, atau jasa Anda sendiri. Atau, dan ini sangat penting, pengakuan iman Anda sendiri. Salah satu masalah besar yang kita miliki di zaman kita adalah membedakan iman dari pengakuan iman. Siapapun yang memiliki iman dipanggil untuk mengakui iman itu. Tetapi tidak semua orang yang mengakui iman memiliki iman itu. Yesus sering memperingatkan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan datang kepadanya dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan ini dalam namamu, bukankah kami melakukan itu dalam namamu, dan seterusnya. Dan dia akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Silakan pergi. Orang-orang ini telah melakukan pengakuan iman, tetapi mereka tidak memiliki apa yang mereka akui. Di tempat lain dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itulah sebabnya mengapa elemen fidukia ini begitu penting bagi doktrin Biblika reformasi tentang pembenaran oleh iman. Yaitu Anda harus memiliki kepercayaan yang sejati, bukan sekedar pengakuan. Inilah bahaya, misalnya, yang kita lihat secara praktis dalam metode penginjilan yang kita jumpai sepanjang sejarah gereja. Ada gerakan atau ide yang disebut penginjilan keputusan, di mana kita mencoba membuat orang membuat keputusan untuk percaya kepada Kristus dan mengikuti Dia. Ketika saya pertama kali bertobat dan menjadi Kristen, tahun pertama saya menjadi Kristen, gereja lokal tempat saya kuliah mengadakan serangkaian pertemuan penginjilan dan mereka membawa penginjil ini datang dari kota lain untuk datang dan memberikan serangkaian khotbah. Saya bertemu dengannya secara pribadi. Dan dia berkata kepada saya, berikan pada saya siapapun untuk berdua saja selama 15 menit, dan saya akan mendapatkan keputusan untuk Kristus. Saya pikir setelah menghabiskan 15 menit dengan pria yang sangat sabar ini, saya bisa mengerti bahwa orang akan memberikan pengakuan apapun hanya untuk pergi darinya setelah 15 menit. Tetapi betapa sombongnya untuk berpikir bahwa Anda dapat memanipulasi orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pada tingkat filosofis ada hal yang berbeda. Filsuf empiris Inggris David Hume dalam menganalisa substansi tentang kepercayaan, yaitu bagaimana dan mengapa orang percaya apa yang mereka percayai. Ia menjelaskan bahwa Anda dapat membuat keputusan untuk melakukan banyak hal. Anda dapat membuat keputusan untuk pergi ke toko sore ini dan pergi ke toko. Anda dapat membuat keputusan untuk membaca buku malam ini dan Anda membaca buku itu. Anda dapat membuat keputusan untuk mempelajari hal-hal tentang Yesus dan mempelajari hal-hal tentang Yesus. Tetapi apa yang tidak dapat Anda lakukan sebagai tindakan kehendak adalah mempercayai sesuatu secara intelektual apa yang tidak benar-benar Anda percayai. Saya tidak dapat memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya harus diyakinkan bahwa saya benar-benar harus memiliki asensus itu. Bukan masalah keputusan, tetapi masalah persuasi, bahwa saya telah diyakinkan akan klaim kebenaran tentang Kristus sebelum saya dapat menaruh kepercayaan saya kepadanya. Jadi sekali lagi, kita mendapatkan banyak masalah dengan bahasa yang kita pakai sehubungan dengan iman. Sekarang, kata keempat dalam formula itu adalah hanya. Dibenarkan hanya oleh iman. Dan apa artinya? Artinya tidak ada campuran perbuatan dalam iman kita yang dengan cara apapun menjadi fondasi atau dasar untuk Allah menyatakan kita benar. Jika saya memiliki papan tulis di sini dan dapat menulis di atasnya beberapa formula kecil seperti rumus matematika Anda 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya akan menuliskan 3 formula di papan tulis untuk Anda. Yang pertama adalah pandangan pembenaran Katolik Roma. Iman ditambah perbuatan sama dengan pembenaran. Saya bisa menuliskan pandangan antinomian, pandangan Kristen duniawi yang begitu populer di
zaman kita, iman sama dengan pembenaran minus perbuatan. Sehingga Anda bisa menjadi seorang Kristen dan bertobat dan hidup secara duniawi. Kristus bukanlah Tuhan atas hidup Anda, jadi Anda percaya Dia sebagai juru selamat, tetapi tidak sebagai Tuhan. Jadi ide antinomianisme ini adalah bahwa Anda dapat menjadi orang percaya sejati dan tidak pernah ada perbuatan. Luther berkata di sisi lain formula yang berbeda. Iman sama dengan pembenaran ditambah perbuatan. Apa yang dia maksudkan? Maksudnya bahwa jika Anda memiliki iman yang sejati, Anda akan menerapkan iman sejati itu melalui perbuatan-perbuatan ketaatan setelah Anda dibenarkan. Nah, perbuatan yang Anda terapkan setelah Anda dibenarkan tidak memberikan kontribusi jasa apapun untuk pembenaran Anda. Tetapi jika perbuatan-perbuatan itu tidak ada, itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki apa? Iman. Karena iman yang sejati akan selalu terwujud dalam perbuatan. Jadi Luther mengatakannya begini. Pembenaran hanya oleh iman, tetapi bukan oleh iman yang sendirian. Iman yang menyelamatkan akan selalu menyertai dirinya dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. Tapi sekali lagi, ketika ia berbicara tentang hanya, itu artinya perbuatan-perbuatan itu tidak memberikan kontribusi apapun bagi pembenaran Anda. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa kita dibenarkan hanya oleh kebenaran Kristus. Saya tidak dapat menambahkan apapun pada jasa Kristus, dan saya juga tidak dapat mengurangi apapun pada jasa Kristus karena melalui jasanya atau karyanya kita dibenarkan. Cara lain untuk membalikan ini adalah dengan mengatakan kami percaya pada pembenaran hanya oleh perbuatan. Nah, ini tampaknya menjadi persis kebalikannya secara langsung bertentangan dengan ide pembenaran hanya oleh iman. Tapi apa yang saya maksudkan adalah ini. Kita dibenarkan oleh perbuatan, tetapi itu bukan perbuatan kita. Itu adalah perbuatannya. Dan karena Yesus menggenapi Taurat dengan sempurna dalam ketaatan aktifnya yang sempurna, maka kita dapat dibenarkan di hadapan Allah karena Yesus menghasilkan berkat yang kemudian ditransferkan kepada kita. Jadi apakah Anda melihat bagaimana kita dapat membalikan dan mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya oleh perbuatan selama Anda memahami bahwa hanya karena perbuatan Kristus? Tidak ada apapun yang dapat saya tambahkan. Dan kita akan melihat dalam semua pernyataan dalam surat Roma bahwa Paulus berkata, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi meskipun demikian kita dibenarkan oleh iman di dalam Dia yang melakukan hukum Taurat. Nah, saya telah mengatakan sepanjang diskusi ini pentingnya ide imputasi. Dan saya ingin menghabiskan beberapa menit lagi untuknya. Ketika kita membedakan antara pandangan Katolik Roma tentang pembenaran dan pandangan Reform tentang pembenaran, kita membuat perbedaan ini, bahwa pandangan Katolik Roma bersifat analitis, dan pandangan reformasi bersifat sintetik. Benar, Anda telah mendengarnya ribuan kali, tapi Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Tetapi apa yang kita bicarakan? Nah, ketika kita melihat pada proposisi pernyataan, kita dapat membedakan antara pernyataan analitis dan pernyataan sintetik. Pernyataan analitis secara harafiah adalah suatu tautologi. Tidak ada yang baru dalam predikat yang belum ditemukan dalam subjek. Jika kita menulis rumus matematika di papan yang merupakan kopula, kita akan mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah,
tidak ada yang baru di sisi lain dari tanda sama dengan yang sudah ada di bagian pertama. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Dan 4 sama dengan 2 tambah 2. Jadi tidak ada informasi baru yang ditambahkan setelah tanda sama dengan. Apakah Anda mengerti? Pernyataan analitis adalah pernyataan yang benar menurut definisinya. Izinkan saya memberikan penjelasan lain. Seorang bujangan adalah laki-laki yang tidak menikah. Sekarang apa yang Anda telah pelajari setelah kata adalah tentang orang itu? Seorang bujangan menurut definisi adalah laki-laki yang tidak menikah. Seorang bujangan tidak bisa merupakan apa-apa selain laki-laki yang tidak menikah. Dan kita bisa menyebut, ya Anda tidak perlu menyebut, Anda tidak boleh membalikannya dan berkata laki-laki yang tidak menikah adalah seorang bujangan, karena bisa saja seorang duda dan seterusnya. Tapi kita tahu, berdasarkan analisa, bahwa seorang bujangan adalah laki-laki yang tidak menikah. Jadi itu benar secara analitis. Tentang pembenaran menurut Roma, Allah menyatakan seseorang benar hanya jika dan ketika orang yang dianalisa itu benar. Oke? Allah menganalisa orang tersebut, dia melihat bahwa orang tersebut memiliki kebenaran yang melekat. Dia tahu bahwa kebenaran yang melekat itu datang melalui pertolongan anugerah dan iman dan Kristus dan semuanya. Tetapi dalam analisa terakhir, Allah tidak akan menyatakan dia benar kecuali jika di bawah analisa dia benar. Suatu pernyataan sintetik adalah pernyataan di mana ada sesuatu yang ditambahkan dalam informasi, dalam predikat yang tidak ditemukan dalam subjek. Jika saya memberitahu Anda bahwa bujangan itu adalah seorang yang kaya, saya akan memberi Anda informasi baru. Saya akan mempredikatkan subjek bujangan, sesuatu yang tidak melekat dalam istilah bujangan, yaitu kepemilikan kekayaan. Oke? Jadi sekarang pernyataan sintetik adalah sesuatu yang menambahkan sesuatu yang tidak secara otomatis ditemukan dalam subjek. Nah, mengapa pandangan Protestan disebut sintetik? Itu karena saya dinyatakan benar oleh Allah bukan karena Dia melihat saya dan menemukan kebenaran, tetapi sesuatu telah ditambahkan kepada saya. Kebenaran asing itu, kebenaran itu yang adalah ekstranos, kebenaran itu yang bukan milik saya, telah ditambahkan kepada saya. Ketika Allah melihat saya, Dia melihat saya ditutupi oleh kebenaran Kristus dan menyatakan saya dibenarkan. Nah, ketika saya berbicara tentang Allah menyatakan seseorang adalah benar kepada orang yang tidak benar, kita sering menggunakan istilah pembenaran forensik. Karena pembenaran adalah keputusan hukum, di mana Allah menyatakan seseorang adalah benar. Dan Anda memahami apakah obat forensik dan psikologi forensik itu, Anda telah menyaksikan cukup banyak persidangan untuk mengetahui bukti forensik berkaitan dengan bukti yang dapat diterapkan pada pertimbangan hukum atau pada persidangan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa pembenaran adalah forensik, maksudnya adalah bahwa Allah secara hukum menyatakan kita adalah benar. Sekarang ada sedikit rintangan di sini. Pembenaran forensik secara historis telah digunakan sebagai istilah, sebagai singkatan untuk pandangan Protestan. Tetapi jika Anda melihat pandangan Katolik Roma, Anda akan melihat bahwa pembenaran terjadi dalam pandangan Roma ketika Allah menyatakan seseorang benar. Jadi bahkan dalam pandangan Roma, pembenaran adalah keputusan forensik yang dibuat oleh Allah. Ini adalah pernyataan hukum tentang status kita di hadapannya. Tetapi perbedaannya tentu saja, dalam pandangan Katolik ini adalah forensik analitis. Dan dalam pandangan Reform ini adalah forensik sintetik.
Saya ingat ketika dokumen pertama Injili dan Katolik dibuat bersama dan menimbulkan kekacauan, dan kemudian dokumen kedua keluar dengan lebih rinci mencoba menunjukkan bahwa telah terjadi pemulihan hubungan yang hebat yang dicapai antara Roma dan Injili. Dan seorang sejarawan Injili yang sangat terkenal yang menandatangani dokumen itu menelepon saya. Dia sangat bersemangat. Dia berkata, "Arsi, dalam dokumen ini adalah pertama kalinya Gereja Katolik Roma telah menyatakan bahwa pembenaran adalah forensik." Saya berkata, saya benci untuk merusak kebahagiaan Anda. Tetapi mereka selalu mengajarkan bahwa itu forensik, dalam arti bahwa Allah lah yang membuat pernyataan hukum atas mereka yang dibenarkan. Juga dalam dokumen khusus itu mereka mengatakan bahwa mereka dapat bersepakat bersama dalam banyak masalah mengenai pembenaran, dan mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesepakatan substansif antara Injili dan Katolik Roma. Dan kemudian diakhiri dengan pernyataan, tentu saja imputasi masih belum tuntas. Dan Mike Horton mengatakan bahwa telah dinyatakan sebelumnya dalam dokumen bahwa semua elemen pembenaran telah ditangani di sana kecuali tentang imputasi. Mike Horton mengerti intinya. Dia berkata, Anda dapat mengambil tepung, dan Anda dapat mengambil gula, dan Anda dapat memanggang kue, dan Anda dapat memiliki semua elemen kue coklat chips. Tetapi jika Anda tidak memiliki coklat chips di sana, Anda tidak memiliki kue coklat chips. Anda punya kue, tapi Anda tidak punya kue coklat chips. Jadi sekali lagi, masalah imputasi ini tetap menjadi permasalahannya. Dan ini adalah perihal salah satu, atau kita dibenarkan oleh kebenaran kita atau oleh kebenaran orang lain. Tidak ada tertium quid di sini. Tidak mungkin Anda bisa mengiris dan memotongnya untuk menghilangkan kata hanya. Itulah sebabnya Luther terus kembali ke ide lain. Hanya itu bahwa Anda tidak dapat mencampurnya dengan hal lain karena hanya Yesus dan kebenarannya yang membenarkan kita.